You know, we got this little street thug calling himself Jesus. He thinking he's Jesus. And, you know, Joe, we tried to make that fight several times. They tried to make that fight, but he kept backing out. The only reason this man took the fight is because it was on 6 days' notice, and he had a built-in excuse. I'll do something. Guess what? It's not done. I'll give you a whole training camp. I guarantee you, you won't sign on that dotted line because this time I'm gonna finish your ass. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Wah, udah hampir 2 minggu nih gak ketemu. Tenang brother, waktu ngilang kemarin Radio Tempur lagi nyusun video-video yang menarik untuk diupload di bulan Mei nanti. Dan sesuai permintaan kalian, video spesial 100.000 subscribers, Radio Tempur akan membahas khusus profil dari fighter yang masuk dalam argumen fighter terbaik sepanjang masa, sekaligus seorang fighter yang dikagumi baik oleh Khabib maupun almarhum ayah Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov. Dia adalah Georges St-Pierre. Tapi berhubung akhir pekan ini Usman dan Jorge bertanding, kita masuk video fight week dulu. Berawal dari UFC 251, pertemuan pertama antara Kamaru Usman melawan Jorge Masvidal. Semua sudah tahu, modal Jorge Masvidal untuk membela diri atas kekalahannya ini adalah persiapan yang kurang, di mana dalam waktu kurang dari 1 minggu, yakni 6 hari, ia harus terbang dari Florida menuju Abu Dhabi, memotong berat 20 pounds, dan melawan monster seperti Kamaru Usman. Tapi di sisi lain, kerugian tidak hanya dialami oleh Jorge. Kamaru Usman pun demikian. Di sepanjang fight campnya, ia harus mempersiapkan diri melawan grappler seperti Gilbert Burns. Dan tiba-tiba saja harus merombak game plan dan membentuk game plan baru untuk melawan striker se-eksplosif Jorge Masvidal. Bagi yang belum tahu betapa berdampaknya suatu game plan, ada satu pertandingan yang kurang lebih menggambarkan betapa krusialnya game plan bagi seorang fighter. Pertandingan itu adalah perebutan sabuk juara UFC Lightweight antara Khabib Nurmagomedov melawan Al Iaquinta. Dunia mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang Justin Gaethje mampu habis-habisi hanya dengan 2 ronde? Lalu Dustin Poirier hanya dalam 3 ronde? Lalu Conor McGregor hanya dalam 4 ronde? Tapi seorang Al Iaquinta tidak bisa habis-habisi bahkan selama 5 ronde penuh. Jawabannya adalah karena persiapan. UFC 223 awalnya dijadwalkan untuk pertandingan terkutuk Khabib versus Tony. Tapi Tony kesandung kabel yang menyebabkan otot lututnya sobek. Akhirnya Max Holloway masuk menggantikan Tony. Serangkaian press conference sudah dilaksanakan, tapi saat penimbangan berat badan, 1 hari sebelum pertandingan digelar, Max Holloway menarik diri karena bad weight cut. Khabib frustasi karena tidak juga mendapat lawan, padahal dirinya ingin sekali mendapatkan sabuk juara itu. First of all, I want to say Alhamdulillah. You know, Allah always have better plan than we have. And you know, this week they asked me fight with 5 different guys. Hey, I say I'm tired about this. If you can bring King Kong and he can make 155, let's go. Akhirnya UFC mencarikan pengganti. Dan satu-satunya lawan yang setuju menghadapi Khabib dalam waktu singkat itu hanyalah Al Iaquinta. Kita memang harus salut dengan keberanian dan keteguhan Al Iaquinta untuk bisa bertahan 5 ronde penuh melawan Khabib. Tapi di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa Khabib pun tidak diuntungkan karena tidak memiliki persiapan cukup untuk melawan Al Iaquinta. Dan kesimpulannya adalah,
game plan memanglah penting bagi seorang fighter. Tapi respect tetaplah harus kita berikan pada Jorge Masvidal, terutama dalam faktor cutting weight. Cutting weight atau pemotongan berat badan adalah musuh terbesar bagi semua atlet combat sport. Dan Jorge mampu melewati neraka cutting weight tersebut dan lanjut bertahan melawan monster seperti Kamaru Usman selama 5 ronde penuh. Satu hal lagi yang perlu digarisbawahi dari pertandingan ini adalah Jorge Masvidal mampu menahan 11 dari 16 takedown yang ditembakkan Kamaru Usman. Menurut gue ini adalah angka yang luar biasa bagi Jorge yang merupakan seorang striker murni untuk bisa menahan takedown sebanyak ini dari Kamaru Usman yang merupakan seorang pegulat murni. Tapi Usman tidak perlu takedown yang banyak untuk bisa mendominasi Jorge. Cukup 1 takedown saja, maka pertandingan tersebut akan menjadi malam yang panjang bagi Jorge Masvidal. Terlihat dari total waktu kontrol Usman atas Jorge adalah 16 menit 38 detik. Artinya, hanya ada 8 menit 22 detik di mana mereka berdua bertanding kompetitif. Atas kejadian ini, Jorge mencibir nyanyi Kamaru Usman di setiap interviewnya. Katanya, jika dia yang ada di posisi Usman, di mana ada orang yang melawannya hanya dengan waktu persiapan 6 hari, tidak mungkin saya membiarkan orang itu selamat. Sebaliknya, di pertandingan itu Usman hanya memeluk-meluk saya, berharap waktu segera berakhir. Gue mungkin agak setuju dengan argumen Jorge ini. Tapi setelah menyaksikan UFC 258, Usman versus Burns kemarin, gue rasa Jorge harus bersyukur jika Usman hanya mengandalkan gulatnya di pertandingan nanti. Karena sekarang, Usman juga sudah dilengkapi dengan kemampuan striking yang mengerikan. Menurut Trevor Whitman, yang membuat Usman memiliki kualitas juara adalah jabnya. Itulah yang terus dipoles oleh Whitman dalam latihan Usman. Dan hasilnya, seperti yang kita saksikan dalam pertandingan Usman versus Gilbert Burns. Jab Usman meluncur tanpa aba-aba, namun kuat seperti sebuah strike kanan yang diluncurkan sekuat tenaga. Gua rasa di pertandingan ini, Usman tidak akan takut untuk beradu striking melawan Jorge Masvidal. Apalagi, alasan Usman ingin melakukan rematch melawan Jorge adalah karena ia ingin memberikan pernyataan tegas dengan menghabisinya. Dan untuk Jorge sendiri, tahun ini bukanlah tahun yang baik untuknya. Berbeda dengan tahun 2019 di mana ia mengalami resurrection yang membuatnya menjadi bintang MMA paling diidolakan, di tahun ini fans memalingkan wajahnya dari sosok Jorge. Alasannya, karena Jorge diduga menolak pertandingan melawan Colby Covington. Sabuk BMF yang terbalut di pinggang Jorge adalah sabuk yang diberikan bagi fighter yang siap bertanding melawan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tapi melihat Jorge menolak melawan Colby Covington, membuat kredibilitas BMF Jorge ini dipertanyakan. Dan makin diperparah dengan Jorge yang mendukung YouTuber Jake Paul dalam pertandingan tinju minggu lalu antara Jake Paul versus Ben Askren. Satu-satunya cara untuk Jorge berhasil menarik kembali simpati para fans adalah dengan memenangkan pertandingan akhir pekan nanti. Dan perlu diketahui, jika Jorge kalah, ini mungkin akan menjadi title shot terakhir dalam karir MMA-nya. Lalu bagaimana prediksi para fighter? Obviously, Masvidal was short notice, but I do see a pretty similar result. But I'll be watching. I'll definitely be tuning in. So I'm looking forward. 3 title fights, cannot wait. But I think it'll be the same result. I think if the fought 10 out of 10 times, it wasn't probably 9 of them. I think stylistically, he's a perfect matchup for Usman. Stylistically, anything can happen. I know it's a fight, but if I had to put money on it, if I was a betting man, then I'd probably bet Usman to beat him again. You know, I haven't formally been offered any fights yet. You know, that's facts. You can go to the UFC and ask them. They verbally said after the Woodley fight, hey, we want you to fight Jorge Masvidal, you know, Street Judas. And I verbally agreed. I said, let's do it, man. Let's do it. I fought Woodley in September. I was ready to go in November. And they were trying to make it for November, December. George kept pushing it, kept kind of, you know, not agreeing to it. He's like, no, I don't want to. You know, he doesn't want me to end his career. And,
they were pushing it to January, February, and then, all of a sudden out of nowhere, Usman calls him out, and they reward Usman with that fight. And it's just, it sucks, because the guy refuses to fight me. He hasn't won a fight since he got 50-43, and all of a sudden he just gets to go fight for the title. So, now he's going to be out of the equation. He's going to get beat by Usman, and, there's only going to be one man left at the top of the man standing, and that's going to be me. There was a gap. And there was a gap that I do not believe a training camp can make up. And even if the training camp helped, don't forget Masvidal has sat out. And Usman's angry. And Usman has a chip. And Usman has trained differently. He didn't do any of those things before. So even though Masvidal was absent at training camp, Usman is plus a very different training camp. Great fight. Excited to see it. I believe the Chael curse comes to an end. I am taking Usman. Gue sendiri sih agak takut untuk memprediksi. Mungkin banyak dari kita memprediksikan hasil yang sama dengan pertandingan pertama. Tapi jangan lupa, banyak dari kita juga memprediksikan hasil yang serupa pada pertandingan Stipe versus Ngannou 2. Kemudian bisa dibilang, MMA di tahun 2021 ini sangatlah tidak terprediksi dan penuh kejutan. Dimulai dari bulan Januari. Di bulan Januari kita dikagetkan dengan pemandangan Conor McGregor yang kalah ke knockout untuk pertama kali dalam karirnya. Lanjut di bulan Maret, Israel Adesanya kehilangan rekor MMA sempurnanya setelah kalah melawan Jan Blachowicz. Dan terakhir di bulan April ini, di Promoter One Championship, Demetrius Johnson yang masuk dalam jajaran fighter MMA terbaik sepanjang masa untuk pertama kali dalam 15 tahun karir MMA-nya kalah melalui knockout. Semua hal bisa terjadi dalam olahraga brutal ini. Ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Tapi ketidakpastian itu juga yang memberikan keindahan bagi olahraga ini. Bagaimana prediksi kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.